Di Indonesia, dan mayoritas negara timur, berhubungan intim di luar nikah menjadi hal yang sangat tabu dan dilarang keras. Tapi suku Kreyung justru mempraktekkan kehidupan seks secara bebas pada anak gadis mereka. Bahkan para ayah yang memiliki anak gadis sengaja membuatkan gubuk cinta untuk anak gadisnya agar bisa berhubungan intim dengan banyak pria sampai menemukan yang cocok untuk dijadikan suami. Tradisi seperti ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh suku Kreyung dalam rangka mencari pasangan hidup. Suku Kreyung percaya bahwa ini adalah cara terbaik bagi seorang anak gadis untuk menemukan cinta sejatinya agar pernikahan mereka langgeng sampai akhir hayat. Dalam tradisi suku Kreyung, para ayah akan membangun gubuk cinta sehingga anak perempuan mereka dapat berhubungan intim di dalamnya secara bebas dengan lelaki manapun, dan tidak perlu malu dengan orang tuanya, karena sudah tinggal di gubuk tersendiri. Para gadis yang dibangunkan gubuk oleh ayahnya, adalah anak gadis yang berusia 15 tahun ke atas. Kreyung adalah suku yang menempati wilayah terpencil di timur laut Kamboja. Seperti suku-suku terpencil lain di Kamboja, mereka mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun yang tidak biasa dari suku ini adalah, mereka terkenal sangat liberal dan terbuka terhadap percintaan dan seksualitas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, bahwa ketika seorang gadis dari suku Kreyung mencapai usia pertengahan remaja, orang tuanya akan membangun gubuk bilik cinta kecil, dan mendorongnya untuk bertemu dengan anak lelaki yang berbeda. Anak lelaki ini diberi waktu untuk menghabiskan malam bersama sang gadis di gubuk cinta tersebut, secara bergantian, sampai anak gadis tersebut menemukan lelaki pilihannya, untuk menuju ke pelaminan. Suku ini percaya, bahwa tradisi ini adalah cara terbaik untuk menemukan suami yang tepat, bagi anak perempuan mereka. Mereka percaya, pernikahan yang dihasilkan dari proses semacam ini, akan membentuk hubungan yang langgeng dan penuh kebahagiaan. Jadi yang perlu digarisbawahi, tradisi ini memang didukung oleh hampir semua kalangan suku Kreyung. Jadi orang tua pun tidak merasa khawatir, apalagi melarang anak gadisnya, untuk berhubungan badan dengan pria manapun, dan sebanyak apapun yang dia mau. Gadis-gadis di Kreyung yakin akan kemampuan seksualitas mereka, dan tahu betul bagaimana menangani anak laki-laki. Mereka tahu betul apa yang mereka inginkan saat menjalin hubungan dengan seorang anak laki-laki. Sebenarnya, tidak semua pria yang menginap di gubuk cinta seorang gadis, dapat berhubungan badan dengan gadis tersebut. Semua tergantung dengan kemauan sang gadis. Jika sang gadis sedang ingin berhubungan badan, maka sang pria dapat melakukannya. Akan tetapi jika sang gadis tidak berkenan, maka mereka hanya akan ngobrol semalaman, dan tidur dalam satu gubuk. Dan sang pria tidak boleh memaksakan kehendaknya, ketika si gadis sedang tidak berkenan. Karena jika itu dilakukan, maka akan ada hukuman adat yang cukup keras bagi sang pria. Selain itu, pria dari suku Kreyung memang dididik secara keras untuk menghargai seorang perempuan, jadi hampir tidak ada laporan kejadian, di mana ada laki-laki memaksa seorang gadis untuk berhubungan badan di bilik cinta. Hubungan badan hanya terjadi, ketika kedua belah pihak sama-sama suka, dan sama-sama mau. Karena sering bercinta dengan banyak pria, maka tentu saja gadis dari suku Kreyung ini berpotensi untuk hamil di luar pernikahan. Dan fenomena seperti ini memang sering terjadi di sana. Akan tetapi uniknya, bagi suku ini, keperawanan maupun status anak dianggap tidak terlalu penting bagi mereka.
Ketika ada seorang gadis yang hamil dengan seorang laki-laki yang ternyata tidak dicintainya, maka lelaki yang benar-benar saling mencintai dengan gadis tersebut, dan siap untuk menikahinya, akan membawa serta anak hasil hubungan gadis tersebut dengan pria lainnya, dan merawatnya seperti anak sendiri. Karena menurut mereka, perawan atau tidak, anak kandung atau tidak, itu tidak terlalu penting. Akan tetapi yang paling penting adalah terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia sampai akhir hayat. Alasan kuat orang tua melakukan tradisi seperti ini adalah karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya berhak untuk bebas memilih pria mana yang kelak akan dinikahinya. Dan cara terbaik untuk mengetahui kualitas dari seorang laki-laki adalah dengan cara menyeleksinya terlebih dahulu. Dan mereka beranggapan bahwa bilik cinta adalah tempat yang paling tepat untuk mengetahui kualitas seorang lelaki secara menyeluruh. Selain itu, orang tua juga tidak akan merasa bersalah jika di kemudian hari rumah tangga anaknya kurang harmonis. Karena pada saat memilih pasangan hidup, sang orang tua sudah memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada anaknya untuk memilih lelaki yang terbaik sebagai pendamping hidupnya. Selain itu, gubuk cinta bertujuan agar suku ini terhindar dari praktik pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Suku Kreyung mengklaim bahwa faktanya suku ini 0 angka perceraian, 0 kasus pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Dan mereka mengklaim bahwa semua pencapaian tersebut adalah buah dari tradisi gubuk cinta yang mereka terapkan kepada anak gadis mereka. Tradisi gubuk cinta suku Kreyung, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh mereka, dikarenakan masuknya budaya dari luar suku Kreyung, yang kebanyakan tentu menentang tradisi gubuk cinta ini. Ditambah lagi dengan masuknya era media sosial ke Kamboja, yang secara tak langsung mengekspos tradisi suku ini, yang berabad-abad tersembunyi di kalangan suku Kreyung sendiri. Dan setelah terekspos, tentu banyak pihak dari luar suku yang berusaha menentang tradisi suku ini, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan hampir semua norma-norma yang ada di dunia. Ditambah lagi tradisi ini pasti bertentangan dengan ajaran agama. Saat ini SDM dan perekonomian suku Kreyung pun semakin maju, di mana dulu rumah mereka berbahan dasar bambu, dan gubuk cinta pun biasanya dibangun dari bambu. Akan tetapi saat ini mayoritas rumah mereka sudah dibangun dari kayu maupun batu bata, dan kamar para gadis pun berada di dalam rumah, maka secara gak langsung tentu akan mengurangi bebasnya praktik berhubungan intim para gadis dengan pria manapun yang dia mau. Tradisi gubuk cinta suku Kreyung, di mana seorang gadis remaja boleh berhubungan badan dengan pria manapun yang diinginkannya, tentu tidak sesuai dengan norma-norma yang kita anut di Indonesia, dan pasti bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut. Mereka yang telah mempraktekkannya beratus-ratus tahun saja, kabarnya sedikit demi sedikit sudah mulai meninggalkan tradisi tersebut, dan menyesuaikannya dengan tradisi dan norma-norma yang lebih wajar dipraktekkan di masyarakat dunia, terutama tradisi negara timur. Maka sebaiknya kita juga tetap menjaga norma-norma baik yang kita miliki. Jika menurut suku Kreyung, romantisme percintaan adalah memilih pasangan hidup yang sudah diseleksi dengan hubungan badan, maka bagi masyarakat kita, romantisme adalah menerima pasangan hidup kita seutuhnya, yang masih misterius dan masih memiliki banyak sisi yang belum kita ketahui sebelumnya. Sehingga kita dapat melihat keajaiban-keajaiban atau keunikan-keunikan dari pasangan kita, yang awalnya benar-benar tidak pernah kita sangka sama sekali dimiliki oleh pasangan kita. Dan ditambah lagi masyarakat kita
Hampir semuanya adalah orang yang beragama, yang sudah pasti mengajarkan para pemeluknya untuk berhubungan badan dengan pasangan yang sah. Akan tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh menghujat atau menyikapi secara sinis tradisi yang dipraktekkan oleh suku Kreyung ini. Karena itulah tradisi mereka, dan kepercayaan seperti itulah yang mereka anut. Kita cukup melihat tradisi mereka sebagai suatu tradisi yang unik, yang dimiliki oleh salah satu suku di belahan lain dunia. Atau bagaimana pendapat kalian tentang tradisi gubuk cinta suku Kreyung ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.